Rizka Hayati, NIM 183221094 dari kelas Sejarah Peradaban Islam 4F akan menjelaskan pada video ini tentang peristiwa Perang Salib I yang nantinya akan saya analisa dan saya ceritakan bagaimana kronologi dan awal mula terjadinya Perang Salib yang berlangsung beratus-ratus tahun. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Salib I. Perang Salib pertama merupakan pemicu atau awal dari Perang Salib yang akan berlangsung selama ratusan tahun kemudian. Perang ini dimulai ketika bangsa Eropa Barat melakukan ekspedisi militer yang bertujuan untuk mendapatkan kembali tanah suci yang sudah ditaklukkan kaum muslim berabad-abad yang lalu. Sebenarnya, akar permasalahan dari perang ini tidak hanya terletak pada agama, tetapi juga karena masalah kondisi ekonomi Eropa yang tidak cukup baik kala itu. Sejak dicetuskannya himbauan untuk perang salib, para kesatria, petani, rakyat biasa dari banyak negara di Eropa Barat melakukan perjalanan darat dan laut menuju kota Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, para tentara salib melancarkan serangan di kota tersebut dan berhasil merebutnya pada bulan Juli tahun 99. Dan mereka juga mendirikan negara-negara dan yaitu Kerajaan Yerusalem County Tripoli dan County Edessa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Perang Salib pertama. Pada tahun-tahun sebelum Perang Salib, sebagian Eropa mengalami kekeringan yang membuat orang kehilangan kepercayaan dalam segala hal. Tambah lagi, wilayah kerajaan Kristen Eropa di cekungan Mediterania telah jauh di bawah kendali kaum muslim. Sehingga saat itu wilayah Eropa dikelilingi oleh Kesultanan Islam dari timur sampai ke barat. Saat itu, keadaan kaum muslim di timur hidup dalam kemakmuran, sedangkan Eropa telah jatuh ke dalam kemiskinan. Dan konflik sebagian besar orang Eropa pada abad ke-11 hidup dalam kemiskinan ditambah dengan perang dan konflik antar ksatria yang sering terjadi. Sedangkan di sisi lain Mediterania terdapat dunia muslim yang makmur dan kaya akan budaya. Tapi di balik kemakmuran tersebut tersembunyi kerapuhan karena adanya perpecahan politik dan agama yang cukup serius. Salah satu contohnya seperti kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh para khalifah yang menjadi boneka dari menteri atau komandan militernya sejak pertengahan abad ke-9. Di masa ini, Kesultanan Muslim Saljuk Turki mulai memperluas kerajaan mereka ke segala arah dan ekspansi paling besar terjadi di Asia Kecil saat melawan Kekaisaran Bizantium Kristen dan setelah pertempuran Manzikert. Di tahun 1071, Seljuk mengarah lebih dekat ke Konstantinopel dan mereka menjadikan Kaisar Bizantium. Kemudian Paus Georgius VII melihat ini sebagai kasus yang sempurna untuk mewujudkan mimpinya mengendalikan gereja, makam suci, dan mengumpulkan semua kekuatan militer dari negara-negara Eropa. Di bawah komando kepausan untuk kampanye militernya yang ia sebut sebagai Proyek Tuhan, dan sayangnya ketika Paus Georgius wafat pada tahun 1085, ia belum sempat mewujudkan gagasannya sehingga penggantinya ialah Paus Urbanus II yang juga mengambil alih gagasan Perang Salib tersebut. Pada tanggal 27 November tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib ketika ia berpidato di Perancis. Pesannya ia ditujukan khusus kepada para ksatria dan ia berkata kalau para prajurit yang ikut perjuangan itu mereka akan hapuskan dan jiwa mereka akan menuai yang terhitung di kehidupan selanjutnya. Urbanus II memulai tur pengabarannya di Prancis di tahun 1095 sampai 1096 Masehi untuk merekrut tentara salib. Ketika berpidato, ia bercerita dengan cerita yang ia bumbui dengan kisah-kisah yang dilebih-lebihkan tentang bagaimana kondisi pada saat itu, seperti monumen Kristen sudah dinodai dan orang-orang Kristen telah dianiaya dan disiksa. Lalu kedutaan dan surat dikirim ke semua gereja dan susunan Kristen untuk merekrut prajurit. Setelah itu, masyarakat diimbau untuk memikul salib dan kemudian bersumpah untuk menjadi seorang tentara salib, dan himbauan ini pun sukses besar.
Di sisi lain, Muslim Saljuk sedang mengalami masalah internal. Lalu dalam konflik dengan musuh bebuyutan mereka, Syiah Fatimiyah yang berbasis di Mesir, Muslim Sunni Saljuk telah merebut Yerusalem dari Fatimiyah. Kemudian Yerusalem berhasil direbut kembali oleh dinasti Fatimiyah hanya beberapa bulan sebelum tentara salib tiba. Di Eropa, setelah himbauan perang salib dikumandangkan, banyak orang yang bukan termasuk seorang ksatria bersemangat untuk berperang ke Yerusalem. Sehingga gelombang pasukan pertama pun terbentuk. Sebenarnya kelompok ini tidak terlalu kuat karena terdiri dari tentara rakyat dan campuran dari ksatria yang kurang profesional. Namun, ketika tentara salib melanjutkan kampanye mereka, di bagian sementara beberapa bagian pasukan memutar menuju ke kota Edessa dan menaklukkan Edessa. Penaklukan Edessa ini menjadi bukti penyelewengan dari tujuan mereka, karena kota Edessa tidak searah dengan Yerusalem dan di dalamnya tidak ada situs-situs Kristen. Namun tentara utama bergerak menuju Antioquia, sebuah kota yang dijuluki tempat lahir Kristen, karena istilah Kristen pertama kali berasal dari sana. Pada bulan Juli tahun 1908, Antioquia berhasil direbut dan mereka melanggar sumpah kepada Kaisar Bizantium. Karena seharusnya Antioquia dikembalikan ke Bizantium, tapi mereka mengangkat Bohemond de Norman, seorang pangeran dari Taranto, untuk memerintah di sana. Setelah Antioquia, pasukan itu akhirnya menuju ke selatan untuk menyelesaikan tujuan utama, yakni menaklukkan Yerusalem. Pada bulan Desember tahun 1908 Masehi, tentara salib mulai bergerak menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, mereka merebut beberapa kota pelabuhan di Suriah dan mereka akhirnya tiba di Yerusalem pada tanggal 7 Juni tahun 1099 Masehi dari pasukan besar yang telah meninggalkan Eropa. Kini hanya tersisa sekitar 1.300 ksatria dan sekitar 12.500 infanteri. Yerusalem dilindungi oleh tembok besar yang dilengkapi dengan kombinasi parit dan tebing sehingga kota ini memiliki pertahanan militer yang tangguh. Untungnya sejumlah kapal Genoa tiba di saat yang tepat dengan membawa kayu, dan kayu tersebut digunakan untuk membuat menara pengepungan ketapel dan pendobrak. Kemudian pada pertengahan Juli memutuskan untuk memulai penyerangan di bagian dinding dan lebih lemah, dan setelah melewati pertempuran yang berat, tentara salib berhasil menaklukkan Yerusalem pada tanggal 15 Juli tahun 1099 Masehi. Lalu mereka pun memulai pembantaian. Mereka membunuh orang di jalan, di rumah dan di gang. Sangat sulit bagi tentara salib untuk membedakan antara penduduk lokal Kristen, Muslim, dan Yahudi, karena mereka semua tampak sama seperti mereka dan semua tampak seperti orang Arab. Sebuah sumber Muslim kontemporer menyebutkan kalau 3.000 lebih penduduk kota telah terbantai. Lalu dalam sebulan pasukan Mesir yang besar tiba untuk merebut kembali kota itu, tetapi mereka tidak berhasil dan mereka dikalahkan di Askalon. Saat ini Yerusalem pun telah berada di tangan orang Kristen, lalu Godfrey of Bouillon, pahlawan pengepungan, dijadikan raja di Yerusalem. Di Italia, Paus Urbanus juga telah meninggal pada tanggal 29 Juni tahun 1099. Dia video penjelasan tentang kronologi atau peristiwa tentang Perang Salib I. Bila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti sumber dan situs-situs yang saya baca, yang saya masukkan dalam video ini akan saya sertakan di deskripsi. Mohon koreksi di kolom komentar. Terima kasih and see you.